Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fisika satu. Nah, ini adalah pertemuan perdana di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya fisika satu, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian hal-hal yang terkait dengan fisika satu. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan tujuan pembelajaran dari pertemuan fisika satu. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari fisika satu adalah yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan cakupan atau ruang lingkup dari zat padat. Ya, jadi hal-hal yang terkait yang ada dalam kaitannya dengan zat padat. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa sih definisi dari zat padat. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa mampu memberikan contoh-contoh zat padat dalam berbagai kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Nah, saya langsung saja untuk pendahuluan. Ya, jadi fisika zat padat adalah suatu zat di mana sifatnya adalah cenderung mampat, artinya mampu mempertahankan bentuknya walaupun diberi gaya luar yang berpengaruh terhadap zat itu sendiri. Nah, berikutnya dalam pengklasifikasiannya zat padat ini bisa digolongkan menjadi dua berdasarkan sifat zat padatnya. Jadi berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu jenis berdasarkan jenis atom penyusunnya dan berdasarkan struktur material. Nah, jika berdasarkan sifat atomnya tadi, yaitu jenis atom penyusunnya, maka terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada zat tunggal, kemudian ada zat campuran. Nah, zat tunggal ini sudah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa zat tunggal ini terbagi atas unsur maupun senyawa, kemudian untuk zat campuran ini ada homogen dan zat heterogen. Nah, jika dikategorikan berdasarkan struktur materialnya, maka terbagi atas tiga, yaitu kristal tunggal atau monokristal, kemudian polikristal, kemudian amorf. Nah, kita tidak membahas lebih detail di fisika zat padat tentang jenis penyusun atomnya, ya. Jadi pada fisika zat padat kali ini kita lebih membahas ke struktur materialnya, yaitu kristal tunggalnya, kemudian polikristal dan amorfnya. Nah, kita pahami bersama bahwa kristal dan amorf itu adalah suatu jenis struktur yang berbeda, yang sifatnya berkebalikan. Nah, perlu kita ketahui di sini kristal dan amorf ada di tampilan gambar ini. Yang pertama adalah di gambar ini bahwa kristal ini adalah suatu susunan atom yang keteraturannya panjang. Jadi susunan keteraturannya jauh lebih panjang, tapi terdiri atas satu jenis atom saja. Kemudian berikutnya polikristal. Jadi yang ini adalah kristal monokristal, kemudian polikristal, yaitu keteraturannya terdiri atas beberapa jenis atom yang berbeda, yang tersusun secara teratur. Kemudian amorf, adalah jenis atom yang keteraturannya pendek. Jadi susunan keteraturannya bukan tidak teratur sama sekali, tetapi tetap teratur, tapi susunan keteraturannya itu lebih pendek. Nah, berikutnya, dalam berbagai kehidupan, di lingkungan kita sehari-hari, kita tentu sering melihat contoh-contoh kristal. Nah, seperti apa? Nah, ini di tampilan gambar saya memberikan contoh, ini adalah gambar diamond atau intan, di mana sebenarnya intan ini atau diamond ini
keteraturannya ini panjang dan berulang secara teratur. Sehingga walaupun ini dipecahkan, maka tetap akan terpecah dalam kepingan-kepingan yang susunan atau strukturnya teratur. Ya. Nah, contoh lain dari AMOF ya ditampilkan pada gambar ini ya sangat berbeda pada gambar sebelumnya. AMOF ini adalah contohnya gelas. Nah, coba kalau kita melihat bersama, kita jatuhkan atau kita pecahkan gelas, maka dia akan terpecah dalam kepingan-kepingan yang tidak beraturan. Ya, berbeda dengan intan tadi. Ya, contoh lainnya adalah plastik ya. Nah, berikutnya ya ini akan kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya itu pertemuan kedua tentang struktur kristal. Namun di sini saya akan terlebih dahulu mengenalkan istilah-istilah yang dikenal dengan struktur kristal. Yang pertama adalah struktur kristal merupakan susunan, ya. Jadi susunan khas dari satu atom dalam satu sistem kristal. Nah, di dalam struktur kristal itu ada yang disebut dengan unit sel atau sel satuan, kemudian ada yang disebut dengan lattice kristal lattice atau kisi kristal. Apa sih perbedaan dari sel satuan dan kisi kristal? Ya. Nah, yang pertama ini adalah gambar kisi. Ya, kisi ini terdiri dari sel satuan yang tersusun. Ya, kemudian di dalam di dalam kisi ini ada basis ya. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kisi ditambah basis itu tidak lain adalah struktur kristal. Artinya apa? Ya, jadi paduan antara kisi susunan sel-sel atom dalam satu sel satuan ditambah dengan basis, ya, maka terbentuklah yang disebut dengan struktur kristal. Nah, secara definisi, kisi adalah suatu susunan titik-titik yang teratur, yang tersusun secara beraturan dan berulang. Ya. Nah, sedangkan basis adalah sekumpulan atom dengan jumlah atom yang berada dalam suatu basis ya yang berisi satu atau lebih. Jadi kalau basis itu susunan dari beberapa atom sebenarnya ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sel satuan? Yaitu unit terkecil dari susunan kisi tadi. Ya. Kemudian konstanta kisi jarak antara masing-masing atom satu dengan atom yang lainnya yang berkoordinasi membentuk sel satuan secara berulang. Nah itu ya. Nah itu adalah istilah-istilah. Jadi inti dari struktur kristal ini adalah terbentuk dari adanya sel dan basis gitu ya. Nah ini ya memperlihatkan adanya sumbu dan sudut antar sumbu kristal. Jadi di sini ada gambar kartesian di mana kartesian yang A ini ya ke sumbu Z, kemudian B ya sumbu X, kemudian C adalah sumbu Y. Di mana antar sumbu ini membentuk sudut masing-masing, yaitu sudut yang dibentuk antara X dan Y itu adalah alfa, Y dan Z itu adalah beta, kemudian Z dan X itu adalah gamma. Ya. Nanti kita akan menghitung berapa sih panjang selnya, kemudian sudut interbentuk antar kristal dan susunan kisi dan seterusnya. Ya. Nah, adik-adik kita akan melihat ini adalah contoh dari sistem kristal ya beserta kisi device-nya. Nah, minggu depan untuk pertemuan kedua kita akan membahas lebih lanjut tentang sistem kristal ini ya, yaitu contoh adalah sistem kubik ya, kemudian ada ortombik ya, kemudian ada tetragonal, heksagonal, rhombohedral, monoklinik ya, kemudian triklinik ya. Nah, untuk pertemuan tentang pengenalan zat padat ini saya kira saya anggap cukup. Nanti kita akan lebih membahas detail di pertemuan kedua, itu membahas tentang struktur kristal. Saya kira demikian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.